pakaiannya, dari tampilannya. Ini kalau dikasih 50.000 untuk memilih tidak akan mau, betul? Ini 50.000 haram katanya. 500 haram. Ustaz Somad sudah nyampaikan, la'ana Rasulullah SAW ar-rashi wal murtashi, yang menyogok, yang menerima sogok, yang disogok haram. Sekali haram tetap haram. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Ini ada telepon Ustaz. Dari mana? Dari PD Ustaz. Apa masalahnya? Ada pula yang mau ngasih 50 juta Pak Ustaz. Haram atau gimana Pak Ustaz? Tunggu, kita istikharah dulu. Sekali haram tetap gimana nih Pak Ustaz? 50 haram. Kalau kita bagi 2 Pak Ustaz, haram. Kalau ada orang dikasih duit haram 1 tas, maka dia bawa pulang ke rumah. Apa kata istrinya bertanya, ini duit dari mana bang? Lebih baik kami makan sehari sekali daripada kau kasih kami makan haram. Ayyuma lahmin nabata min haramin, setiap daging yang tumbuh dari yang haram, fannaru aulabi, tempatnya api neraka. Kami tak mau masuk neraka. Bawa uang harammu ini bang. Tapi sayangnya ini hanya ada di sinetron. Kira-kira kalau bapak bawa duit haram, ibu mau terima? Masya Allah. Kalau kalian mau cari istri, carilah orang PD. Tak mau dia duit haram. Tidak, gitu. Ya Allah, jadikanlah istiqomah anak-anak muda kami ini ya Allah. Orang-orang baik, at-tayyibun, dapat perempuan yang baik, at-tayyibat. At-tayyibat, perempuan yang baik, dapat at-tayyibun, laki-laki yang baik. Engkau adalah cerminan dari pasangan hidupmu. Engkau yang soleh, engkau yang baik, tak mau duduk dekat dengan perempuan, dapatmu juga perempuan yang solihah, tak mau duduk dekat dengan laki-laki. Adapun yang dekat-dekat ini karena darurat. Ya Allah, yang malam ini pacaran-pacaran putuskanlah ya Allah. Ya Allah, di tempat mustajab doa, di masjid, bersama orang soleh, pertama pemimpin-pemimpin kami yang adil dan amanah, yang ada pacaran-pacaran, putuskanlah ya Allah. Habis tamat riwayat kalian. Sampai hati Pak Ustaz. Teganya Ustaz Somad. Kami sudah berhubungan 5 tahun Pak Ustaz. Apa? 5 tahun pacaran tak nikah-nikah. Itu sama dengan orang macam iklan roti di TV, dibuka, dijelat, dicelupin, tapi nggak dimakan-makan. Apa gunanya? Apa gunanya? Betul. Ini Ustadz kalau doanya nggak dilanjutkan, maulah tak pulang ke rumah. Ini banyak yang pingsan, mau dibawa kemana? Mau ke puskesmas, belum ada rawat inap. Semana lah nasib kami Pak Ustaz. Maka sebelum dia pingsan, saya lanjutkan doanya. Yang putus malam ini, segera nikahkan ya Allah. Alhamdulillah. Yang belum bertemu jodoh, jumpakan dengan jodoh yang baik-baik ya Allah. Cemana udah agak lapang, udah. Yang bilang amin tuh yang belum nikah aja. Anak susun paku. Do re mi fa sol la si do sol fa mi re do. Amin. Dia tak tahu bininya mengintip dari pokok kayu. Balik nanti siap-siaplah volume kena putar. Kenapa Bang bilang amin tadi? Aku nggak ada bilang amin. Nah, ini rekamannya aku rekam tadi. Untuk anak kita ya. Masya Allah tabarak. Ada pula anak kecil di pokok kayu itu senyum. Macam paham aja kalian. Saya sudah tausiah 1 jam. Tadi saya mulai jam 9, sekarang jam 10. 1 jam Abdul Somad tausiah, anak kecil masih tetap selamat. Inilah calon pemimpin negara kesatuan Republik Indonesia masa depan. Itu yang pakai sorban, Menteri Agama. Itu yang pakai baju kaos, Menteri Olahraga. Itu yang pakai kemeja, PJ. Jangan lupa ya.
puskesmas selesaikan. Masya Allah, tabarakallah. Yang salahkan saya, salahkan Baba. Nampaknya di tempat lain nanti Baba ditelepon orang itu juga. Baba, kasih pintu untuk Ustaz Somad biar bisa dia masuk. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adakah yang berniat buruk malam ini? Tidak ada. Adakah yang berniat jahat malam ini? Tidak ada. Kalau nanti puskesmas itu ada ruang inapnya, ada untungnya sama saya? Enggak ada. Ini bukan dapil saya. Enggak ada untungnya sama saya, guys. Untuk apa saya itu? Andai nanti jadi tangga eskalator turun ke sungai itu, ada untungnya sama Abdul Somad? Tidak ada. Tapi sedikit banyak saya mendapatkan amal jariahnya. Setuju kalian? Macam-macam tak setuju ku tengok. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa jamaah malam ini, Bapak DPD, Bapak PJ, Bapak DPR RI, Bapak DPRK bisa tersenyum, bisa bahagia? Kenapa? Karena hatinya bersih, tidak ada kepentingan apa-apa. Jagalah kebersihan. Abdul Somad sebelum kemari tadi makan, Masya Allah, tapi hati-hati takut menetes. Makan semangka, jatuh setetes airnya, takut menghadap manusia karena baju yang kotor. Tapi banyak orang membiarkan hatinya bergelimang kotoran, hasad, dengki, busuk hati. Ini Ustaz Somad dari tadi ngomong-ngomong begini nih karena nggak jadi DPR nih. Abu Somad nih ngomong gini karena nggak suka sama DPD nih. Ini saudara saya semua. Kita mau mereka ini menjabat, punya jabatan dan dipakainya menolong agama Allah. Insya Allah selamat mereka dunia, selamat mereka akhirat, dan negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kamu punya kekuatan, pakai untuk menolong agama Allah. Sekarang ada satu pengusaha asing batubara, dia mendapatkan keuntungan ketika harga batubara naik 150 triliun. Berapa? 150 triliun. Itu kalau dibelikan ke cendol, megap-megap kita minum cendol. Berenang dalam cendol, menyelam sambil minum. Maka sangat bisa diambil pajaknya. Kalau memang kau berkuasa, kalau memang kau punya kekuasaan, ambil pajak pengusaha-pengusaha itu. Betul? Tunjukkan kekuasaanmu, tunjukkan dengan syukur. Syukur bukan sekedar pejabat-pejabat, mari kita bersyukur. Astagfirullah. Kata malaikat, kenapa pula kau menangis? Sentapkan nyawa kau nanti. Penguasa yang punya jabatan, maka cara bersyukurnya adalah ambil pajak korporat. Ambil untuk apa? Supaya negeri kita kuat ekonominya. Betul? Bukan Ustadz Somad dipajak. Aku apalah, manalah ada duitku. Ustadz kenapa? Aku dipanggil ke kantor pajak, ditanya, Ustadz Somad banyak duit dari YouTube. Cobalah kalian dengar suara knalpot mobil itu, mana ada bunyinya tuk 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 tuk. Duit YouTube itu habis semuanya untuk anak tahfiz gratis. Dari sejak awal dapat sampai sekarang, seperak haram duit itu tak ada masuk ke kantong. Kalian tengok aja satu-satu. Tapi kalau kalian mau juga ngambil pajaknya, ambil. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak TNI, bapak-bapak Polri, Babinsa, Babin Kaptipmas, pakai pistolmu itu selagi masih ada untuk amar ma'ruf nahi munkar. Polisi, tentara, nggak perlu pakai tablik akbar. Jangan berjudi, jangan laga ayam, jangan berzina, nggak perlu. Kalian nggak perlu ngomong, nggak perlu ceramah, bawa aja pistol, main judi kan, main. Laga ayam kan, main. Nah, kamu mau pacaran, kuletupkan ginjal kau nanti. Jangan nanti ketika kekuasaan sudah tak ada,
ketika pistol sudah ditarik negara, ketika seragam sudah lapuk, barulah datang ke masjid serius mendengar pengajian. Selesai pengajian datang ke Ustaz Somad, apa yang bisa kita lakukan? Bapak masih ada pistol air Pak Ustaz. Tanya istrinya, gimana? Tak berfungsi lagi Pak Ustaz. Selagi masih ada pistol, pakai untuk menolong agama Allah. Setuju? Bapak Ibu malam ini bangga tak menengok Bapak Babin Kamtipmas datang pengajian? Bangga? Bangga tak menengok Bapak DPD datang? Bangga? Bangga tak dengan Bapak DPRK, Bapak DPR RI, Bapak PJ? Bangga? Saya bangga. Apa yang Ustaz banggakan? Tak tahu, pokoknya bangga aja. Bangga karena kita bisa bersilaturahim. Man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, mau panjang umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia sering-sering menyambung tali silaturahim. Makanya nanti kalau ada maulid Nabi, Isra Mi'raj, nuzul Quran, halal bihalal, tabligh akbar, datang, duduk, dengar, diam, ngantuk, diampunkan Allah. Saya tidak pernah marah kalau ada jamaah yang tertidur. Belum pernah saya ngamuk, itu kenapa tidur, bangun? Nggak pernah. Kenapa? Karena kalau ada jamaah yang tertidur, itu menandakan hatinya tenang. Betul. Cuman yang di atasnya sampai kalian tertidur, jatuh ke bawah. Ya kalau jatuh ke bapak-bapak, kalau ke pangkuan anak gadis, kebetulan dia udah lama berdoa, ya Allah berikanlah aku suami yang soleh, tuh jatuh. Barakallah. Kenapa kalian teruskan pula? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rasa-rasanya selama saya tausiah di Aceh, inilah yang paling semangat malam ini. Luar biasa. Rupanya begitu kalau kita dikasih motivasi oleh ulama dari belakang. Ini babah ini tak doa apa diembuskan dari belakang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ingin supaya hidup kita ini bermakna. Setiap zaman ada tokohnya, setiap tokoh ada zamannya, setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya, sampai masanya akan berakhir. Pentas ini dibuat lengkap dengan karpetnya, tolong selesai acara karpet ini balikkan ke orangnya. Lengkap dengan bunga-bunganya, selesai acara bunga ini balikkan kepada yang punya. Jangan sampai nanti selesai acara gara-gara Ustaz Somad bunga hilang. Apa rasanya Ustadz berada berdiri di atas pentas tausiah? Tak lama Abdul Somad di sini, sampai masanya akan berakhir. Akhirnya yang di atas akan turun ke bawah, dan yang di bawah akan naik ke atas. Nih, yang di atas akan turun ke bawah, yang di bawah akan naik ke atas, merapikan pentas ini. Kalau kalian adik-adikku, anak-anakku ingin tahu rasanya di atas ini, nanti pas selesai acara naiklah ke atas, tengok apa rasanya guys. Tak bisa kuungkapkan dengan kata-kata, karena kata terlalu miskin untuk mewakili rasa. Andai ku ceritakan rasa ini, rasamu belum tentu rasaku. Boleh untuk buat baju kaos, tulis di belakang, rasamu belum tentu rasaku. Tapi jangan dipakai sholat Jumat. Pakai sholat Jumat, Allahu Akbar, terlambat pula tuh. Khotib sedang khutbah, marilah kita mengingat kematian, akan mengingatkan kita bahwa dunia tak bermakna. Sholat dia, tengok orang, kayaknya kalau datang pengajian itu bajunya polos, sepolos hati kita pada malam hari ini. Kita tidak ada kepentingan apa-apa. Yang kita inginkan supaya kita jangan menjadi manusia yang rugi. Innal insana lafi khusr. Semua yang hadir ini rugi. Bapak-bapak rugi, ibu-ibu paling rugi. Berapa sinetron hilang malam ini? Tapi ada yang tidak rugi. Siapa dia? Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan orang yang beramal soleh. Amal soleh ibu-ibu, rawat anak. Amal soleh bapak-bapak, cari nafkah.
Amal soleh ibu-ibu, nasihati anak, jangan kau pacaran, jangan kau keluar rumah, barang motor di mana, kunci di mana, duit di mana. Selama ibu masih mau merepet, insya Allah anaknya aman. Kau sedang di mana, pulang jam berapa tuh? Memang betul Pak Ustadz, kata bapak mengadu. Istri saya itu bukan cuma anak saya direpet, saya pun kena juga Pak Ustadz. Abang sedang di mana, pulang jam berapa, jalan sama siapa? Itulah maka saya selalu berfoto sama Ustadz Somad untuk lapor ke rumah. Aku sama Ustadz nih mah. Alhamdulillah Ustadz selalu menyelamatkan aku Pak Ustadz. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amal ibu rawat anak-anaknya, amal bapak cari nafkah yang halal. Tapi amal orang yang punya kekuasaan tidak sama. Ustadz Somad, Pak Gubernur kami rajin puasa Senin Kamis, Pak Gubernur kami rajin baca Yasin. Itu bukan amal gubernur, bodoh. Karena anak TK pun bisa tahajud, anak SD pun bisa baca Yasin. Amal orang yang punya kekuasaan, pakai APBD, pakai APBN, pakai tanda tangan untuk membantu agama Allah, menolong hamba Allah, menyelesaikan. Betul? Setuju? Ada orang di atas rupanya. Usangka tadi atap. Kenapa atap ini bergerak-gerak? Kalian nampak ada orang situ? Oh, saya sangka saya aja yang nengok. Saya sangka orang ini tak nampak. Tak ada, berarti jin. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang kita lakukan malam ini adalah bentuk syukur kita kepada Allah. La in syakartum la azidannakum. Mudah-mudahan segala nikmat Allah berikan 78 tahun kita merdeka, untuk para syuhada yang sudah meninggal dunia, untuk mereka semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maddah warahmah. Anak-anak kita soleh dan solehah. Negeri kita ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Hati kita istiqomah dalam amal soleh. Bapak PJ kita panjang umur, sehat badan, berkah rezeki kekuasaannya. Bapak DPRD, Bapak DPRK, Bapak DPR RI, Bapak DPD, dijadikanlah usianya bermakna untuk menolong agama Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.